PT Prokemas Adhikari Kreasi, dalam sebuah proses kepada 3 orang karyawan permanen masih berkelanjutan. PT Prokemas Adhikari Kreasi Manajemen membuat kebijakan dengan mengupayakan keputusan memberikan informasi melalui WhatsApp, bahwa karyawan pekerja tersebut akan diberikan haknya sesuai PKB pada hari Jumat 25–27 Mei 2024 ditunda oleh pihak karyawan yang di PHK tersebut, untuk mempertimbangkan kebenaran informasi tersebut dari pihak manajemen HRD PT Prokemas Adhikari Kreasi. Senin tanggal 27 Mei tahun 2024 menurut narasumber karyawan yang di PHK tersebut akan menghadiri undangan pemanggilan dari manajemen HRD Yonatan di PT Prokemas Adhikari Kreasi, didampingi dari pihak lawyer LBH. LSM yang diketuai oleh Leo, bersama rekannya. Pembahasan mengenai pemberian hak sesuai dengan hak pesangon tanpa sanksi sifatnya intimidasi, serta klarifikasi mengenai KKN yang tidak dilengkapi, keterangan sebuah tuntutan tidak melalui laporan baik dari Serikat Pekerja KEP SPSI PT Prokemas Adhikari Kreasi secara internal dan pihak hukum yang berwajib melalui surat keputusan penyidikan P21 secara eksternal. Dengan keputusan dari manajemen, yang diwakili General Manager Aloysius dan SPV Gayonatan serta Suparjo sebagai pengurus bidang 2 advokasi, tetap tidak mau mengubah keputusan dasar, alasan sudah ada bukti-bukti dari chattingan karyawan kontrak bahwa karyawan tersebut menerima uang sebesar Rp150.000 dengan ucapan terima kasih dari karyawan kontrak. Dari lawyer karyawan yang diintimidasi Ketua LSM Leo, meminta dalil tentang kerugian perusahaan PT Prokemas Adhikari Kreasi yang tertuang di pasal 51 nomor 11 huruf L, melakukan perbuatan kolusi, korupsi, menerima uang suap yang merugikan perusahaan. Pihak manajemen PT tidak bisa menjelaskan, pada akhir perundingan dari manajemen PT dengan karyawan yang di PHK tersebut, yang diwakili LSM Lawyer tetap tidak menemukan solusinya. Pihak manajemen PT meminta waktu 1 minggu ke depan dengan pihak lawyer karyawan tersebut, namun tidak ada etikat baik dari manajemen PT dan tidak memberikan hak-hak pesangon yang sesuai PKB tanpa ada intimidasi sanksi. Setelah tidak adanya kesepakatan kedua belah pihak maka dari pihak lawyer karyawan pekerja 3 orang yang di PHK sepihak menurut narasumber. Melanjutkan proses tersebut pada Jumat tanggal 3 Juni tahun 2024 didampingi lawyer dari LSM LBH Leo, membuat laporan ke kantor Disnaker Pemda Bekasi. Delta Masdan akan melanjutkan ke Kapolres Bekasi untuk buka laporan pidana LP, keterangan pekerja karyawan yang diintimidasi 3 orang pekerja permanen, tentang praduga tuduhan KKN oleh pihak jajaran manajemen yang diwakilkan di PT tersebut. Adapun yang disampaikan dari narasumber karyawan pekerja baik melalui media, agar dari jajaran pemerintah dan hukum yang berwajib agar adanya tindakan hukum yang seadil-adilnya. Dalam menegakkan sebuah aturan kebijakan baik perusahaan maupun yang sifatnya kriminalisme, untuk sebuah organisasi yang dibentuk melalui Serikat Buruh Pekerja KEP SPSI dan tidak melakukan pelanggaran kode etik dalam menjalankan tugas dan sumpahnya, dalam suatu misinya untuk membela melindungi dan meningkatkan kesejahteraan buruh pekerja atau karyawan. Pimpinan Unit Kerja PUK PT Prokemas Adhikari Kreasi Suparjo sebagai pengurus bidang 2 advokasi, menurut narasumber sudah melakukan pelanggaran kode etik tanpa adanya izin perintah secara SK, yang dilegalkan dari Ketua Umum PUK PT Prokemas Adhikari Kreasi melakukan intimidasi kepada anggota dan non-anggota tanpa adanya pemberitahuan terdahulu, baik ke karyawan tersebut dan Ketua PUK KEP SPSI PT Prokemas Adhikari Kreasi PT. Mai Pak Ketua Umum Lam Hot Sihotang. Menurut narasumber adanya praduga Suparjo pengurus PUK SPSI membuat sebuah kegaduhan dengan pihak, wakil manajemen memaksakan pekerja karyawan untuk di PHK secara sepihak tanpa klarifikasi kerugian manajemen PT, dengan alasan bukti keterangan pemberian uang terima kasih yang tidak ditemukan sebuah tindakan KKN, NPTV Dadang melaporkan. Oke, Pak Jul, yang disampaikan dari pihak perusahaan itu apakah mendapatkan suatu keputusan yang memuaskan buat Pak Jul atau tidak? Tidak ada, karena saya tidak setuju dengan pihak sepihak. Oke. Dan juga saya tidak tahu nama ada transferan ke tim saya, tidak ada pemberitahuan. Baik, Pak. Lalu Bapak ada rencana untuk mengajukan bantuan melalui pihak mana, Pak? Saya sudah mandiri ke pihak saya yaitu LSM ya, untuk membantu saya. Baik, Pak. Dan juga dari media. Baik, Pak. Berarti Bapak terima nggak dengan keputusan itu? Tidak. Apa yang harus Bapak sampaikan ke pemerintah mengenai hasil keputusan ini? Ya, saya dari mana saya minta bantuan ya ke tingkat tertinggi ya. Baik, Pak. Untuk menyelesaikan masalah saya. Yang berkaitan dengan di jalur hukum ya, Pak ya? Jalur hukum saya. Mengenai keadilan ya, Pak ya? Keadilan. Pak Agus gimana, Pak Agus? Saya juga tadi pagi dapat ada WA dari HRD Nathan, itu dengan ada catatan mengenai hak-haknya. Dan apa Pak yang diterima sama Bapak dari pihak manajemen? Itu ada transfer 2.400.000 sekian. Oke. Itu dia kan dengan sesuai PKB. Awalnya dia bilang sesuai PKB, tapi itu kan tidak sesuai.
Bapak sudah mengklarifikasi kepada Ketua PUK mengenai penyusunan sesuai PKP yang disebutkan oleh pihak manajemen. Dibenarkan atau tidak? Tidak. Pak Misnan, Ya, Pak. apa yang Bapak mau sampaikan mengenai hasil dari keputusan dari pihak manajemen? Sudah saya serahkan sama lawyer saya, Pak. Jadi informasi semuanya sudah saya serahkan dan tugas-tugas saya sudah saya serahkan semua. Saya menerima aja. Pak, Menunggu keputusan dari pihak lawyer ya Pak ya? Ya, menunggu hasil. Nah, dari informasi manajemen ya Pak. Ya. Ya intinya Bapak ini untuk sekarang ini belum mendapatkan suatu penyelesaian ya hak-haknya Pak ya. Ya. Bapak berarti belum terima ya? Belum sama sekali. Apa yang mau disampaikan ke pemerintah mengenai masalah keputusan Bapak seperti itu? Pemerintah tolong dibantu kayak kami ini karyawan yang sewenang-wenang diintimidasi sama pihak ARD maupun manajemen. Itu aja. Baik, terima kasih Pak.